ada pendapat bahwa sebagian dari Wali Songo itu adalah orang Tionghoa. Pendapat ini salah satunya diperkuat oleh seorang guru besar bernama Slamet Mulyono. Pesantren ini merupakan salah satu bukti dan bentuk bagaimana akar-akar akulturasi daripada sistem pendidikan tradisional Islam di Nusantara ini yang berakar dari lembaga pendidikannya Hindu-Buddha yaitu Mandala. Karena itulah bagaimana agama bisa harmoni, tidak menjadi harmonika. Kalau agama itu tidak dibanding-bandingkan, tetapi disanding-sandingkan. Buktinya apa? Yang dipertanggungjawabkan oleh Sang Buddha dengan satu kata, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, adalah Sang Buddha tidak mengganggu, tidak menyakiti, bahkan tidak melakukan pembunuhan pada makhluk hidup dalam bentuk dan alasan apapun. Di ufuk barat Nusantara, di pesisir Samudra Hindia, Islam pertama kali berlabuh di tanah Melayu. Sejak abad ke-7, para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat datang membawa rempah. Namun, yang mereka tinggalkan bukan hanya jejak dagang, melainkan juga cahaya keimanan. Pelabuhan-pelabuhan seperti Barus, Perlak, dan Samudra Pasai menjadi gerbang awal peradaban Islam di Sumatera. Disinilah berdiri kerajaan Islam pertama di Nusantara. Islam datang dengan keteladanan akhlak, menyebar perlahan, damai dan penuh hikmah. Bahasa Melayu pun menjadi medium dakwah yang menyatukan ajaran tauhid dengan budaya lokal, melahirkan tradisi, sastra, dan peradaban baru. Di tanah Melayu Sumatera, Islam bukan sekedar agama yang datang, tetapi peradaban yang tumbuh dan berakar ke seluruh penjuru Nusantara. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, berlayar malam. Lancang kuning
lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam, lancang kuning lancang kuning menerjang badai, menerjang badai. Lancang kuning menerjang badai, menerjang badai. Di tengah laut, di tengah laut, menuju pantai. Di tengah laut, aduhai sayang, menuju pantai. Kalau berkayuh, hendaklah pandai, hendaklah pandai. Kalau berkayuh, hendaklah pandai, hendaklah pandai. Agar selamat sampai seberang. Agar selamat, aduhai Tuhan, sampai seberang. Lancang kuning berlayar malam, 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 lancang kuning Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini didukung oleh Indonesia tidak dibangun dari satu warna, melainkan dari keberagaman yang disatukan oleh persatuan. Di sini, perayaan agama menjadi ruang saling jaga. Di sini, toleransi adalah tradisi yang diwariskan. Di momen spesial Idul Fitri, Dai TV mempersembahkan dialog lintas iman, Islam, dan kebinekaan. Semangat toleransi dan kebinekaan ini akan dibagikan dalam sambutan Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi itu enak diucapkan tapi berat untuk diamalkan. Bagi saya, toleransi atau apapun namanya, biasa disebut dengan moderasi beragama, pluralitas, dan seterusnya kan. Intinya sama, bagaimana mengukur sikap kita terhadap orang yang berbeda dengan kita. Hemat saya, toleransi itu bukan berarti menyamakan sesuatu yang berbeda. Atau bukan juga membedakan sesuatu yang sesungguhnya sama. Toleransi biarkan yang sama itu sama, berbeda itu berbeda, sekalipun berbeda tapi kita tetap hidup rukun dan damai. Tapi perbedaan yang ada jangan menyebabkan kita bertikai satu sama lain. Karena perbedaan itu indah. Inilah yang disebut dengan toleransi. Ya. Dan
Sisi lain yang perlu kita jelaskan lagi, bahwa toleransi itu bukan hanya di mulut, bukan saja penampilan-penampilan fisik, ada undangan Idul Fitri datang, ada undangan Natal kita juga datang. Tapi masih tetap berjarak. Menurut hemat saya, toleransi itu adalah kesediaan seseorang untuk menerima orang yang berbeda dengannya dengan sepenuh hati. Itu toleransi. Inilah yang saya harapkan betapa perlunya menanamkan prinsip toleransi dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan lurus 10 yang mesti ditempuh. Yang pertama bahwa Allah Maha Esa. Yang kedua Muhammad Rasul kita. Yang ketiga cinta ibu, cinta ayah kita. Yang keempat, cinta guru-guru kita. Yang kelima, cinta tanah air kita. Diri kita memancarkan cahaya cinta. Semoga Allah membimbing kita semua. Jalan lurus 10 yang mesti ditempuh. Yang keenam, sholat mari ditegakkan. Yang ketujuh, Quran baca diartikan. Yang delapan, sedekah dengan dermawan. Yang sembilan, puasa penuh keikhlasan. Yang 10, senyum sopan senantiasa. Keramahan perilaku diri kita. Semoga Allah membimbing kita semua. Jalan lurus 10 yang mesti ditempuh. Yang pertama bahwa Allah Maha Esa. Yang kedua Muhammad Rasul kita. Yang ketiga cinta ibu, cinta ayah kita. Yang keempat, cinta guru-guru kita. Yang kelima, cinta tanah air kita. Diri kita memancar
Sebagai komitmen Dai TV untuk terus menggemakan keberagaman dan cinta kasih, Dai TV mempersembahkan seri dokumenter yang mengangkat Islam di Nusantara. Mari kita saksikan. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Dari Ternate, di ufuk timur Nusantara, di antara laut dan gunung, tumbuh tanaman rempah yang mengubah dunia. Aromanya menarik kapal niaga dari Arab, Gujarat, Tiongkok, hingga Eropa. Dari rempah, lahirlah perjumpaan. Dari perjumpaan, tumbuhlah peradaban. Jangan ajarkan orang Ternate tentang toleransi, karena kita toleransi sudah sejak lama. Kita tidak akan dapati di belahan dunia mana, di mana ada masjid, ada kelenteng, ada gereja, berada pada satu tempat yang sudah sejak dulu tidak ada konsep tentang moderasi, tapi dia ada pada waktu itu. Islam yang ada di Ternate adalah Islam yang rahmatan lil alamin, yang mengakomodir semua kepentingan, mengakomodir semua suku, ras, dan golongan. Di tanah Jawa, dakwah berjalan melalui budaya. Para ulama yang kemudian dikenal sebagai Wali Songo memilih cara yang dekat dengan masyarakat. Wayang tetap dimainkan, gamelan tetap berbunyi, tradisi tetap hidup. Melalui kesenian, bahasa, dan kehidupan sehari-hari, ajaran agama diperkenalkan secara perlahan. Pendekatan ini membuat Islam tidak terasa datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri. Seiring waktu, lahirlah generasi ulama yang menjaga dan menyebarkan pengetahuan dari generasi ke generasi. Mereka mengajar di masjid, di pesantren, dan di surau-surau kecil. Mereka sering disebut sebagai pewaris para nabi. Di Minangkabau, pada masa lalu ilmu pengetahuan tumbuh di surau. Surau itu kemudian mulai dikenal dan kemudian mulai beralih dan bertransformasi ya. Yang dulunya itu hanya mengajarkan persoalan adat, persoalan kehidupan ya. Itu kemudian mulai berubah itu sejak masuknya Islam. Ketika Islam itu masuk pada abad ke-16 yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin, maka surau itu kemudian beralih fungsi. Dia melengkapi apa yang sudah ada di masa lalu, tapi juga sudah mulai kepada mempelajari tentang persoalan keislaman. Kalau kita tidak memasukkan adat, tradisi, akhirnya mungkin bisa jadi anak-anak ini di lapangan bisa radikal, bisa segala macam. Jadi dua jalan inilah yang akan membentengi mereka itu di lapangan. Dari pelabuhan Ternate ke tanah Jawa hingga ranah Minangkabau, sebuah perjalanan panjang membentuk wajah Islam di Nusantara
bahwa iman bisa tumbuh tanpa memutus akar. Sebuah karya yang luar biasa, di mana kita membaca sejarah tidak hanya ditulis dalam kitab. Jejak Islam Nusantara mengajarkan bahwa keberagaman dapat berjalan beriringan dengan kebinekaan dan menjadi rahmat bagi semesta. Dan dalam momentum istimewa ini, kita akan bersama-sama merajut harmoni dalam dialog lintas iman, Islam, dan kebinekaan yang akan dipandu oleh Arto Biantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian, tamu undangan, juga para pemuka agama yang hadir di sini. Ada Pak Kiai, ada Bante, ada Romo, ada Pak Ustadz, dan tentu saja adik-adik semua. Selamat datang, apa kabar? Seru. Tadi seru banget ya nonton video barusan, merinding ya. Kalau kita tahu ternyata kita punya sejarah yang begitu panjang, begitu menarik. Dan adik-adik bisa membayangkan kalau kalian sekarang membuat konten-konten, buatlah konten-konten yang seperti itu, yang menarik, yang membuat kita semakin dekat dan memahami tentang kebinekaan kita. Nah, Indonesia adalah satu dari negara yang paling majemuk di dunia. Indonesia yang paling majemuk, lalu ada Amerika, ada Brazil, dan ada India. Tapi Indonesia adalah negara yang paling tua, paling lama, paling kuno peradabannya. Ditemukan di Maros di daerah Pangkep, sebuah lukisan di atas di dalam Gua Kars berusia 62.000 tahun yang lalu. Ini menandakan bahwa kawasan di Nusantara sudah begitu tua, tapi juga begitu banyak dengan kearifan lokalnya. Maka menjaga semua hal ini, bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga moderasi beragama, menjaga kebinekaan kita menjadi penting. Khususnya buat adik-adik yang ada di sini. Maka saya ingin mengundang keempat narasumber kita untuk mendalami lebih jauh tentang nilai-nilai kebinekaan kita. Mari kita sambut kehadiran keempat narasumber kita ke atas panggung. Silakan. Baik, yang pertama hadir bersama kita Dr. H.A. Ginanjar Syaban M.Hum. Beliau adalah pakar manuskrip Islam Nusantara dan juga dosen pasca sarjana Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama. Dan juga hadir bersama kita ada di sebelah Pak Ginanjar adalah Yang Mulia Biku Damasubo Mahatera dari Sangatera pada Indonesia. Selamat datang Bante, terima kasih sudah hadir bersama kita. Dan berikutnya seorang Aceh Muslim sejati, tapi juga beliau adalah seorang pendiri dari Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Bersama dengan kita Pak Asmi Abu Bakar. Selamat datang Pak Asmi. Dan yang terakhir tentu saja Pak Andre dari Yayasan Buddha Seci Indonesia. Terima kasih. Dan tentu saja sesuai dengan urutan saya ingin bertanya dulu ke Pak Dr. Ginanjar. Saya panggil Mas Ginanjar aja boleh ya? Tadi videonya sangat keren ya? Keren banget. Keren banget ya? Ya luar biasa. Nah saya membayangkan, mari kita bayangkan. Islam masuk di abad ke-13 meskipun ada beberapa narasi yang mengatakan datang lebih dulu. Tapi sebelum Islam masuk, ada agama Buddha masuk di abad ke-5. Di abad ke-4, 1-4 ada agama Hindu. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, kita sudah ada di kawasan ini 62.000 tahun yang lalu. Artinya ada agama lain sebelumnya yang sudah ada di tanah air ini. Bagaimana kemudian Hindu masuk dengan begitu damai, Buddha masuk dengan begitu damai, Islam masuk begitu damai, dan terakhir Kristen di abad ke-16 begitu damai. Ada dialog-dialog penting antar setiap agama dari pemilik-pemilik sebelumnya
Sehingga tidak ada satupun pertentangan yang terjadi pada saat agama-agama baru ini masuk ke tanah air. Sangat menarik sekali. Dan ternyata dalam narasi-narasi sejarah Islam di Nusantara, kita menemukan banyak sekali manuskrip dan bukti-bukti konkret yang menyatakan hal tersebut. Nah, saya ingin tanya kepada Pak Dokter, Mas Ginanjar, apa bukti-bukti manuskrip yang menceritakan, menjelaskan, atau adakah bentuk-bentuk bangunan gedung yang hari ini menjelaskan bahwa memang Islam masuk bergandengan tangan dengan cara-cara yang damai dengan agama-agama sebelumnya? Nah, ini menurut saya hal-hal akar-akar sejarah ini yang harus tetap kita jaga, dan di atas akar inilah kita membangun rumah kita bersama ini, rumah yang dialog, rumah yang saling berdampingan, rumah yang saling menguatkan. Dalam manuskrip ini kita jumpai misalkan ada manuskrip yang berasal dari abad ke-15 akhir, dari tradisi Sunda Pajajaran. Saat itu ada seorang bangsawan dari keluarga istana Sunda di Pajajaran, tetapi dia juga seorang cendekiawan. Namanya Bujangga Manik, itu tahun 1490-an. Melakukan perjalanan mengelilingi Sunda, Pulau Jawa, bahkan hingga ke Bali. Dan pada saat itu sudah masyarakat kita ini masyarakat yang majemuk, Sunda Pajajaran dengan agama lokalnya, lalu Majapahit dengan Hindu Budanya, sudah ada Demak dengan Islamnya. Tetapi Bujangga Manik tidak mencatat satupun adanya konflik antar agama di sana. Bahkan ketika Bujangga Manik pulang dari perjalanannya di arah timur, hendak kembali lagi ke Pajajaran, dia menaiki perahu punya saudagar muslim dari Malaka. Nah, ini artinya sejak zaman dulu memang kebinekaan, keragaman, koeksistensi, dialog antar agama di Nusantara ini sudah menjadi tradisi yang mengakar kuat ya. Ini akar yang harus kita jaga bersama. Hal lainnya misalkan kita bisa simak juga bentuk akulturasi, perjumpaan antar agama melalui arsitektur monumen-monumen bersejarah, masjid-masjid misalkan. Di Jawa Tengah ada Masjid Kudus, Menara Kudus. Itu arsitekturnya, menaranya mirip sekali dengan Menara Pura. Tetapi itu ya arsitektur lokal kita yang berkembang pada saat itu ketika Sunan Kudus datang. Dia mengadopsi model arsitektur lokal yang ada, sama seperti halnya di Cina. Kita lihat masjid-masjid juga arsitekturnya itu lokal sekali di sana. Nah, ini menunjukkan bahwasannya bagaimana Islam dan agama-agama lain ini menjunjung tinggi semangat toleransi yang luar biasa. Termasuk halnya pada zaman sebelum Sunan Kudus, pada zaman sebelum Bujangga Manik, ada tahun 1415. Itu ada seorang admiral dari Cina, Muslim, namanya Zheng He atau Cheng Ho. Dia menjadi admiral, memimpin rombongan muhibah dari kekaisaran Cina untuk datang ke Nusantara sampai ke Timur Tengah. Seru banget. Saya lanjut ke Bante. Siap Bante, pertanyaan. Dalam ajaran Buddha sendiri kita mengenal istilah metta atau cinta kasih yang universal. Ini menjadi landasan fondasi kebinekaan kita. Boleh Bante ajak kami dalam proses berpikir yang lebih dalam tentang metta ini? Metta ini adalah bahasa Pali. Kalau diterjemahkan secara bebas, artinya kebahagiaan tertinggi dan abadi. Kita ini memburu bahagia, tapi yang didapat ini dengan harga mahal itu hanya bahagia biasa-biasa. Itu pun hanya sementara. Tetapi dari satu kata metta, ini bisa mencapai kebahagiaan tertinggi dan abadi. Untuk mencapai ke sana itu bagaimana caranya Bante? Menurut Sang Buddha, caranya adalah lakukan sesuatu, berikan sesuatu dengan tanpa syarat.
Bante, terima kasih banyak. Masih ada satu putaran lagi saya mau tanya Bante tentang moderasi beragama yang dilakukan oleh Bante secara nyata ya. Nanti kita Terima kasih. Loh ini kan belum waktu yang 2 jam ini. Tadi kan masih saya pinjam waktu sebelumnya toh. Wah, ini enggak adil ini. Pinjam waktunya Pak Asmi sama Pak Andre berarti. Baik, terima kasih. Baik, sekarang saya mau ke Pak Asmi Abu Bakar. Pertanyaannya begini, saya sangat tertarik dan menarik apa yang dilakukan oleh Pak Asmi. Di program yang saya moderatori namanya Podcast Nusantara, kami baru memahami ternyata tadi yang disampaikan oleh Mas Ginanjar tentang bisa jadi Islam di Nusantara bukan hanya dipengaruhi oleh kedatangan para pedagang dari Arab, dari Gujarat, dari Persia, tapi juga tadi dipengaruhi oleh kedatangan Muslim Tionghoa. Jadi Wali Songo dan lain-lain itu sebenarnya dipengaruhi banyak sekali oleh kehadiran Muslim Tionghoa. Jadi bukan hanya datang dari Timur Tengah, ini yang membuat Islam Nusantara kita menjadi sangat berbeda, sangat menarik sekali. Apa pandangan dari Pak Asmi tentang itu? Tapi sebelum menjawab itu Pak Asmi, boleh cerita sedikit kenapa Bapak kemudian yang orang Aceh, orang Muslim mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa? Sebelum menjawab pertanyaan tadi, singkat saja. Baik Bang Arto. Mengapa kemudian saya orang Aceh mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa? Salah satu sebab utama adalah ketika peristiwa tsunami di kampung halaman saya tahun 2004. Saya melihat bagaimana orang-orang Tionghoa hadir ke Aceh, termasuk yang sangat besar jasanya dari Seci, membangun perumahan bagi masyarakat kami yang kehilangan rumah. Saat itu 200.000 jiwa yang kita kehilangan 200.000 jiwa pada saat itu. Dan ribuan rumah. Orang-orang Tionghoa kala itu Bang Arto hadir ke Aceh untuk membangun berbagai hal. Ini kemudian sangat menyentuh saya. Karena ketika bencana besar tersebut, semua saudara orang Aceh datang dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Tidak ada lagi sekat di sana, tidak ada lagi perbedaan di sana. Seolah-olah dunia itu menjadi satu. Inilah yang mendasari saya kemudian selesai tsunami di Aceh, saya ke Jakarta dan mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Karena saya kira kita tidak mesti harus orang Jawa untuk mendirikan Museum Jawa, orang Aceh untuk mendirikan Museum Aceh. Toh kita menjadi satu bangsa. Kalau kita masih berpikir tentang golongan kita, agama kita, buat apa kita jadi satu bangsa? Kira-kira begitu, Bang. Di Aceh sendiri, hubungan dengan Tiongkok, Islam di Aceh itu sudah terbina dari mulai masa dinasti Ming. Itu tahun 1360-an lah sampai 1640. Nggak usah dihafal karena pasti lupa itu. Pada saat itu, hubungan terjalin berkali-kali, ya. Bagaimana kemudian saling bertukar cenderamata, dan itu tercatat bukan oleh kita di Nusantara, tetapi oleh catatan sejarah dinasti Ming atau disebut Mingxi. Saya mendapatkan sejarah ini dari sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Jing Li. Ya, beliau memang mengatakan tercatat dengan baik nama-namanya siapa yang datang ke Tiongkok, yang datang ke Aceh, itu tercatat dengan sangat baik. Dan apa saja yang diserahkan. Termasuk diantaranya pada tahun 1405, itu mungkin pernah mendengar lonceng Cakradonya. Itu adalah satu persembahan kaisar untuk negeri Aceh saat itu, Samudra Pasai. Lonceng ini dihantarkan langsung oleh Laksamana yang disebut Bang Ginanjar tadi. Laksamana Cheng Ho. Sampai sekarang masih terawat. Sudah hampir 700 tahun berarti. Yang sangat menarik, lonceng ini pada suatu saat pernah ditempatkan di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Untuk apa ditempatkan di depan masjid? Sebagai alat pemanggil orang salat. Mungkin menjadi pertanyaan, kok bisa lonceng atau genta? Kan kalau di sini beduk ya, atau tambur. Di Aceh pernah berbilang masa
itu menjadi alat pemanggil untuk orang-orang sembahyang, orang Islam. Nah, menyinggung Wali Songo, Bang Harto, ada hal yang ingin saya sampaikan. Ada pendapat bahwa sebagian dari Wali Songo itu adalah orang Tionghoa. Pendapat ini salah satunya diperkuat oleh seorang guru besar bernama Slamet Mulyono. Dalam bukunya, Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara. Dalam buku tersebut, Profesor Slamet Mulyono menyebutkan beberapa nama Tionghoa dari Wali Songo. Menarik sekali karena Profesor Slamet Mulyono menyandarkan pandangannya, mendasarkan pandangannya itu dari kitab-kitab kuno, dari naskah-naskah kuno seperti Babat Tanah Jawa, Serat Kanda, dan catatan kuno di Kelenteng Talang atau dari Kelenteng Sampokong. Baik, saya ke Pak Andre. Pak Andre, kalau di Nadatul Ulama itu ada istilah ukhuwah persaudaraan. Ada ukhuwah Islamiyah persaudaraan, lalu kemudian ada ukhuwah watoniyah kebangsaan, dan juga ada ukhuwah insaniyah, berarti kemanusiaan. Ini yang banyak sekali dilakukan oleh SECI. Dan SECI sebagai sebuah organisasi sosial yang didirikan oleh Master Cheng Yen punya makna, punya tujuan yang sangat dalam terhadap nilai-nilai ini. Apa pandangan dari Pak Andre? Jadi kalau kita lihat bagaimana SECI yang didirikan oleh Master Cheng Yen, apakah selaras nggak dengan tadi di NU ada ukhuwah Islamiyah, watoniyah, dan insaniyah tadi. Jadi Yayasan Buddha SECI sendiri yang didirikan oleh Master ini berlandaskan pada nilai-nilai Buddhisme. Ya, salah satunya adalah nilai ulas asih atau compassion. Nah, ini ditanamkan oleh Master kepada kita, khususnya di insan SECI, bagaimana konsep penderitaan itu adalah tanggung jawab bersama. Dan juga bagaimana menghadapi penderitaan ini pasti ada pertolongan. Dan pertolongan itu harus lintas batas. Ya, karena prinsipnya kemanusiaan tadi, kalau pertolongannya itu, kalau bebannya adalah tanggung jawab bersama, maka solusinya kita juga harus melihat semua orang sama. Seperti itu. Kita tidak boleh ada sekat agama lagi, suku maupun ras, seperti itu. Dan ini menjadi nilai yang bagi organisasi kami itu dipegang sebagai langkah ya untuk melangkah ke depannya yang dilalui oleh organisasi dan juga relawan. Bahkan kita turunkan lagi ada nilainya itu bersyukur, menghormati, dan cinta kasih. Di mana semua program, hal-hal yang kita lakukan harus berlandaskan pada nilai-nilai itu. Sehingga nantinya akan membuka ruang kolaborasi-kolaborasi yang diharapkan nanti menjadi katalis. Ya, bukan hanya kita itu memberikan bantuan, tapi kita juga membuat ruang pertemuan-pertemuan tadi. Jadi bagaimana tadi persatuan-persatuan itu ada di dalam NU, kita coba dukung untuk membuat ruang-ruangnya. Jadi kalau NU udah ada prinsipnya, SECI membuat ruang-ruangnya seperti itu. Jadi selalu lintas agama, lintas suku dalam setiap program-program yang dijalankan. Itu pasti dan wajib. Nah, saya mau ke Mas Ginanjar dulu. Boleh kami diberikan gambaran bentuk akulturasi peradaban Islam yang hari ini sejalan atau memiliki nilai-nilai yang sama atau mengadopsi nilai-nilai yang sama dengan ajaran Buddha? Salah satu warisan akulturasi kebudayaan antara Islam dengan agama-agama sebelum datangnya Islam di Nusantara, Hindu-Buddha, yang masih lestari berkembang hingga sekarang, salah satunya adalah pesantren. Itu datang dari akulturasi agama Buddha? Ya, karena dulu, mohon dikoreksi Bante bila salah. Pasti kata Bante. Ibaratnya kalau ada Bante siap salah. Siap salah. Itu ada institusi pendidikan dalam tradisi Hindu-Buddha Mandala. Ya. Nah, kemudian ketika Islam berkembang, tradisi ini tetap dilestarikan dan dikembangkan, dan namanya pun tetap mengadopsi nama khas Nusantara. Pesantren itu dari asal kata pesantrian, dan santri itu dari asal kata sastri atau sastra, artinya para pembelajar, para pengkaji kitab suci, para penjaga nilai-nilai moral yang luhur. Nah, kemudian ya pesantren itu
hingga hari ini berkembang dan bersyukur pada masa Menteri Agama sekarang itu dikembangkan menjadi dirjen tersendiri ya. Nah, dan pesantren ini merupakan salah satu bukti dan bentuk bagaimana akar-akar akulturasi daripada sistem pendidikan tradisional Islam di Nusantara ini yang berakar dari lembaga pendidikannya Hindu Buddha yaitu Mandala. Wah, baru tahu semua kan? Baru tahu semua ya? Takjub beneran. Tentu saja banyak yang kita bisa gali dan ini mungkin juga tantangan PR buat Islam di Nusantara ya. Untuk kemudian memberikan pemahaman-pemahaman ini lebih luas lagi ke masyarakat. Betul. Baik, Bante, rumah moderasi beragama. Nah ini untuk Bante. Bante sering melakukan dialog-dialog. Apa yang diharapkan dari proses moderasi ini Bante? Boleh share sedikit ke kami? Iya, karena kita ini sekarang pada era atau masa, kalau istilah saya itu di zaman era ruwet, abad sibuk, era reformasi, zaman capek antri. Lalu kita ini sedang berada di masa ganti budaya alih teknologi. Saya tidak tahu apakah kita ini dibawa ke bawah-bawah atau malah yang membawa-bawa. Ganti budaya alih teknologi. Kita ini kehilangan berbicara dengan bahasa rasa, melihat dengan mata hati. Kita sudah kadung ke bawah dengan budaya mesin. Kalau orang bekerja dengan mesin, akan ikut caranya mesin. Mesin tidak mempunyai perasaan. Itulah yang hilang. Jadi komunikasi sambung rasa. Nah sekarang berbicara moderasi. Saya sudah mengajak dengan beberapa pemikir besar. Bagaimana kita itu kok ke bawah-bawah dengan budaya kata toleransi. Kaji tulisan-tulisan risalah-risalahnya Kiai Agus Salim. Beliau tidak setuju dengan kata toleransi. Beliau tidak menggunakan kata toleransi. Apa yang digunakan? Kata setara. Kesetaraan. Mendengar semua ini ya, apa yang sedang kita diskusikan, tentu Pak Hasmi sebagai sosok yang saya bisa katakan sangat langka ya untuk bisa memiliki kepedulian dan keingintahuan seperti itu. Apa yang kita bisa sarikan dari diskusi ini, bagaimana menciptakan lebih banyak lagi sosok-sosok seperti Pak Hasmi juga yang mungkin juga ingin mendorong lebih banyak lagi moderasi beragama lewat sudut pandang yang baru. Apa yang bisa kita lakukan? Iya Bang Harto, saya kira tak kenal maka tak sayang. Bahkan kita akan saling curiga. Persoalan terbesar bangsa kita sebetulnya di situ. Akses informasi dari masing-masing kita ini terbatas. Kita hanya lebih mendalami tentang diri kita saja. Alangkah indahnya saya bayangkan kita tahu betul misalnya bagaimana sejarah budaya Papua. Orang Papua mengerti betul bagaimana budaya sejarah orang Minangkabau. Keinginan saya mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa itu adalah sebetulnya awal langkah untuk lebih saling mengenal, bukan tujuan akhir. Jadi kita berbangsa ini memang betul-betul merekat dan saling mengenal, tidak terpaksa, tapi karena rasa saling sayang. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Hasmi, kita tepuk tangan untuk Pak Hasmi. Dan terakhir untuk Pak Andre, tentu saja kita ada di dalam kawasan Ring of Fire ya, jadi seringkali kawasan kita ini menghadapi banyak tantangan bencana alam dan sekitarnya. Tapi tadi Pak Hasmi juga mengatakan jangan sampai persaudaraan kita ini hanya bisa terbentuk kalau kemudian terjadi bencana-bencana gitu. Apa yang bisa dilakukan lebih bagi kita semua untuk bisa berpartisipasi bersama, untuk bisa lebih memahami lebih dalam tentang moderasi beragama lewat kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan di dalam SECI juga. Apa rencana ke depan atau apa yang bisa diceritakan dalam kegiatan organisasi yang mungkin ke depan kita juga ingin tahu? Ya, jadi untuk kolaborasi dan juga moderasi ini mungkin
Harapannya bukan hanya sebatas pada ruang diskusi saja, tapi kita juga bisa wujudkan bersama-sama, kita mulai bergerak bersama tadi, bukan hanya silaturahmi saja, tapi kita harus silatul amal tadi. Gerakan bersama ini perlu kita lakukan. Yayasan Buddha Seci sendiri membuka ruang tersebut, kami membuka banyak kegiatan-kegiatan sosial yang bisa diikuti oleh halayak masyarakat, dengan berbagai macam kegiatan. Dengan kerjasama bersama, kolaborasi-kolaborasi itu harus terus ditingkatkan dengan berbagai institusi yang ada, baik itu pemerintah, komunitas masyarakat, organisasi masyarakat, bahkan kami Ceci sudah dengan NU sudah lakukan kegiatan itu. Jadi ini mungkin menjadi contoh, semakin banyak organisasi bisa saling kolaborasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya rasa kita semua sepakat bahwa dialog moderasi beragama ini bukan hanya tugas para keempat sosok yang ada di atas panggung hari ini. Tapi kita semua, mereka secara nyata telah membuktikan lewat perkataan, tindakan, dan juga inisiatif-inisiatif yang ingin dilakukan. Saya ingin mendorong kita semua hari ini juga bisa melihat Indonesia yang satu, Indonesia yang utuh, Indonesia yang punya tanggung jawab, karena inilah kebanggaan kita. Inilah kekayaan kita yang harus kita jaga, dan saya berharap adik-adik yang ada di sini masa depan bangsa bisa memahami ini dan kemudian mengolahnya dalam bentuk media cara kalian masing-masing, dan kita semua berperan serta terus mendorongnya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk para narasumber kita, Mas Ganjar, Bante, Pak Asmi, dan juga Pak Andre. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih telah mencerahkan kami semua. Semoga kita bisa terus menjaga kebinekaan kita. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk keempat narasumber kita. Hadirin, dialog hari ini menjadi bukti nyata bahwa keberagaman bukanlah sebuah penghalang, melainkan sebuah kekuatan. Dengan semangat toleransi, mari kita membangun kehidupan yang penuh dengan harmoni. Semoga Idul Fitri tahun ini dapat memperkokoh persatuan dan kebinekaan seperti persembahan berikut ini.
Saya mewakili keluarga besar Dai TV mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga acara kita hari ini makin mempererat tali persaudaraan kita. Akhir kata, saya Lintang Panjaitan, mohon undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di persembahan Cinta Kasih Dai TV lainnya. Ku jalani hidup masa yang indah tak terwujud lewat kata, dengan tekad kuat meraih hidup bahagia, bersamamu berdoa esok kan lebih indah. Hujan berlalu sambut cerahnya pagi, serba